kehadiran Menteri Luar Negeri bertemu dengan Presiden Putin, karena itu yang membuat Amerika Serikat gentar. Saya ke Prof. Hik lagi, Prof. Hik, jadi apa yang pemerintah Indonesia bisa lakukan sekarang? Apakah memang fokus saja pada evakuasi warga negara Indonesia sambil wait and see bagaimana kondisi geopolitik pasca perkembangan ini? Jadi begini, kalau menurut saya bahwa pemerintah kita sudah melakukan hal yang sangat baik, gitu ya. Saya apresiasi bahwa kita berupaya untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara kita. Memang kalau warga negara ini mungkin saja ada yang tidak mau kembali karena mereka sudah berpasangan dengan orang setempat sehingga mereka harus memilih. Tapi juga mungkin ada juga yang mau kembali tapi dengan pasangannya, dan ini tentu harus difasilitasi oleh pemerintah kita. Jadi itu yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, tentu pemerintah kalau menurut saya bisa memunculkan ide untuk membentuk koalisi untuk perdamaian, coalition for peace. Ya, saya masih ingat pada waktu Presiden Bush melakukan serangan ke Irak, itu beliau membuat coalition of the willing. Jadi willing untuk bersama-sama Amerika Serikat masuk ke Irak dan kemudian mencari biological weapons atau mass weapons of destruction yang diduga ada, tapi ternyata tidak ada. Nah, bukannya tidak mungkin kita Indonesia berkoalisi dengan negara-negara yang pro terhadap perdamaian untuk kemudian berupaya bersama-sama mencari langkah-langkah terbaik agar perang yang terjadi ini tidak bereskalasi, tapi sebaliknya deeskalasi. Ya, jadi kalau sekarang saya melihat bahwa Iran sudah menjanjikan akan melakukan serangan ke Amerika Serikat, dan sekarang sudah ada 3 bentuk serangan secara fisik, yaitu serangan balik ke Israel dan kemudian juga ke pangkalan militer Amerika Serikat. Yang kedua adalah serangan berupa kehadiran Menteri Luar Negeri bertemu dengan Presiden Putin, karena itu yang membuat Amerika Serikat gentar. Ya, Presiden Trump mengatakan, ayo udah kita akan berdamai aja, walaupun Iran katakanlah terus menyerang, tapi kan tidak memenuhi janjinya bahwa Iran akan diserang habis-habisan oleh Amerika Serikat. Dan yang ketiga, ini serangan cyber yang dalam bentuk parlemen Iran mewacanakan untuk penutupan Selat Hormuz. Kalau Selat Hormuz itu ditutup, itu bisa, waduh, harga-harga minyak akan naik, dia 80% katanya minyak itu berasal dari sana. Itulah yang membuat Amerika ketar-ketir ya, Prof. Hik, izin.